kapal-kapal kami itu sedikit terganggu karena memang cuaca yang sedang kurang bersahabat sehingga mungkin ombak besar dan kita harus ekstra hati-hati. Jadi mungkin jadwal itu sedikit tertunda, seperti misalnya jadwal sandar, kapal mau sandar ke pelabuhan itu bisa tertunda karena menunggu sampai dikasih izin aman dan juga ombak dan cuaca itu lebih aman. Juga pergantian kru gitu ya, naik turunnya awak kapal, pergantian awak kapal juga tentu harus menunggu cuacanya baik karena mereka harus naik turun menggunakan boat gitu. Ya. Biasanya kalau ada weather warning ini terkait mengenai cuaca, kalau di angkutan pelayaran dan lain-lain ini warningnya berapa minggu sebelumnya atau biasanya terupdate terus setiap hari? Ya, terupdate terus. Tentu dari tim kita juga, tim operation yang ada di darat itu selalu mengupdate rute-rute setiap kapal, posisi setiap kapal, kemana mereka akan pergi, kemana mereka akan belayar. Itu tentu selalu harus diawasi dan diprediksi perkiraan cuacanya seperti apa. Jadi memang sudah biasa sih, bagi kami nggak ada bedanya sih, sepanjang tahun pun harus selalu waspada seperti ini. Gitu. Tapi karena ini sudah sampai di warning oleh BMKG, apakah memang kondisinya jauh lebih parah ketimbang mungkin yang dialami oleh teman-teman di angkutan pelayaran begitu ya, yang mungkin sudah sering lebih di laut ya, jauh lebih banyak begitu ya, yang terjadi saat ini memang jauh lebih ekstrim kah? Nggak juga sih, karena kan giliran aja gitu ya Mbak. Karena kebetulan kalau operasional kami ini kan internasional juga, jadi nggak cuma domestik, di luar negeri juga. Bahkan kalau kapal-kapal kami juga udah biasa ke Far East gitu ya. Itu cuacanya jauh lebih in a way lebih menantang. Ya, di sana ada typhoon dan sebagainya. Jadi pelaut-pelaut kami juga sudah biasa untuk harus mengelola dan mengatur navigasi yang menghindari cuaca buruk. Jadi in a way udah biasa lah, udah biasa. Tapi sejauh ini apakah memang masih on track, masih on schedule, ataukah ada beberapa yang dibatalkan pelayarannya atau seperti apa Mas Bani? Nggak, kalau sampai dibatalkan nggak ada. Masih on track ya? Semua masih on track, paling cuman misalnya delay berapa jam atau sekian, delay berapa hari mungkin untuk pergantian kru seperti itu ya. Oke. Saya mau sapa Pak Akbar, apakah Pak Akbar sudah join bersama dengan kita Pak Akbar? Ya, selamat sore semuanya. Baik Pak Akbar, kita ngobrol bareng-bareng, ada Mas Bani juga nih di studio. Baik, Pak Akbar, terkait mengenai BMKG yang memperkirakan cuaca buruk yang melanda perairan Indonesia sampai dengan awal tahun depan nih. Kalau dari sisi logistik Anda melihatnya seperti apa? Sejauh mana ini akan cukup lumayan mengganggu nantinya terhadap operasional pengiriman logistik nih Pak Akbar? Ya, makasih Mbak. Sebenarnya yang perlu kita pahami, ada prinsip yang paling dasar daripada rantai pasok ini, yaitu adalah keselamatan perairan, ya, bahkan keselamatan transport, baik itu udara maupun darat, itu bottom line-nya. Sehingga kalau sering ditanya berapa sih kerugian daripada pelaku logistik dalam mengantisipasi ataupun menghadapi potensi badai, potensi ombak tinggi, kecepatan angin, ini harus dikelola dengan bottom line keselamatan perairan. Ya, jadi saya harapkan para masyarakat, para manufacturer, saya yakin juga sangat mengerti bagaimana concern-nya kami pelaku logistik beserta pemerintah dalam mengedepankan keselamatan transportasi, Mbak. Baik, kalau biasanya kan di logistik sendiri Pak, di akhir tahun nih traffic, pengiriman ini kan jauh akan cukup meningkat ya, jauh lebih tinggi dibandingkan dari bulan-bulan sebelumnya ya, apalagi ada yang mudik, Nataru dan lain-lain. Dengan adanya kondisi weather warning berkali-kali begitu ya dengan cuaca ekstrim ini, seberapa besar kemudian pengaruhnya dan antisipasi apa yang dilakukan nih sama teman-teman Pak Akbar? Ya, kalau bicara logistik, supply chains, ini banyak stakeholder yang terlibat. Salah satunya adalah produsen, ya produsen. Nah, produsen pada saat beberapa tahun terakhir sudah sangat cerdas dalam mengantisipasi potensi-potensi ketidakpastian cuaca ataupun cuaca ekstrim. Ya, tentu BMKG sangat intens untuk memberikan warning
kepada seluruh masyarakat, sehingga pelaku produsen sudah mengantisipasi dengan meningkatkan produksinya pada saat sebelum bulan Oktober, November, Desember. Ya, dan juga begitu produksi inventorinya meningkat, mereka akan melakukan koordinasi dengan pelaku atau penyedia jasa logistik untuk mengirimkan lebih awal produk-produknya ke pasar, baik itu pasar domestik, apalagi internasional, Mbak. Jadi inventory ini sudah diantisipasi oleh para produsen atau manufacturer dalam negeri. Oke, Demikian, Mbak. Berarti sudah disampaikan juga ke beberapa bulan sebelumnya begitu ya, Pak Akbar ya, bahwa memang sudah ada peningkatan pengiriman di bulan-bulan sebelum masuk ke bulan Desember. Betul. Oke, baik. Karena cuaca anomali ini dengan efek rumah kaca, saya pikir pemerintah dan media juga sangat masif memperingati masyarakat, sehingga hal-hal potensi ini sudah diantisipasi oleh pelaku produsen dan pelaku logistik nasional, Mbak. Oke, baik. Saya ke Mas Bani lagi. Mas Bani, kalau di kondisi seperti ini kan biasanya ada keterlambatan dan lain-lain. Sudah memunculkan kayak seperti komplain dari klien atau lokasi negara setempat, apalagi kan sebenarnya mungkin ini cukup merata ya. Tadi Mas Bani bilang kan mungkin di beberapa perairan bahkan ada yang jauh lebih menantang begitu ketimbang di kondisi yang dialami di Indonesia saat ini. Nggak sampai komplain, belum ada, tapi memang kita menghindari dengan memberikan komunikasi yang lebih baik itu sama pelanggan. Jadi kita juga memberikan update selalu sama pelanggan kita bagaimana kondisi cuaca, pelayaran dari rute-rute yang kami jalani. Jadi mereka juga tahu gitu ya seperti apa tantangannya, karena mereka kan pasti butuh kepastian, jadwal kepastian kapan barangnya sampai dan berangkat. Jadi tentu para pelanggan sudah diberikan informasi agar lebih aware, sehingga sampai so far sih kami nggak ada komplain sih. Kalau dari secara tren apakah sama juga dengan yang terjadi di logistik? Biasanya kalau di akhir tahun tuh peningkatan trafficnya malah justru jauh lebih tinggi ketimbang bulan-bulan sebelumnya. Kalau tadi Pak Akbar bilang di-mention untuk di bulan-bulan sebelumnya mungkin agak jauh lebih di-push gitu ya. Nah kalau di SMDR sendiri seperti apa nih Mas Bani? Ya biasa, memang seperti itu juga. Memang selalu ada peak seasonnya dan ada breaknya juga ada gitu ya kalau di saat-saat libur gitu, dan biasanya untuk mengejar keterisian dan mengejar keterkirimnya barang sebelum saat-saat libur itu memang lebih padat. Jadi tahu bahwa mengantisipasi akan adanya libur panjang, biasanya memang cargo owner itu akan rushing gitu ya untuk mengisi kapal. Biasa itu semua.